Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz? Ya, berjumpa lagi dengan Ustadz Ade dalam pelajaran TIK. Yuk, sebelum belajar kita berdoa dulu. Sikap berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang formula logical if. Nah, kembali ke nilai rapot kemarin. Di nilai rapot ada tulisan tuntas dan tidak tuntas biasanya. Oke, untuk tidak tuntas nilainya itu di bawah dari KBM 7,5. Itu tidak tuntas. Dan di atas 7,5 itu dianggap tuntas. Jadi misalnya kita akan membuat nilai raport. Bagaimana menentukan tuntas dan tidak tuntas dalam sekali klik? Ya, langsung kita coba dengan membuka Microsoft Excel dengan mengklik icon Microsoft Excel. Oke, sekarang kita akan membuat beberapa nilai dari setiap mata pelajaran. Oke, kita akan membuat nilai seperti ini. Oke, misalnya ada nilai raport yang seperti ini. Jadi misalnya nilai PAI-nya 89, bahasa Inggrisnya atau bahasa Indonesianya 95, bahasa Inggrisnya 85, matematika 70, PPKN-nya 85, IPA-nya 72 dan IPS-nya 74. Jadi misalnya ada nilai dalam raport yang seperti ini. Kita akan melihat lulus atau tidak lulusnya, tuntas atau tidak tuntasnya. Oke, untuk patokan tuntasnya itu harus nilainya lebih dari 75. Nilai standarnya ketuntasannya itu 75. Jadi untuk nilai seperti ini kita akan menggunakan formula logical if. Kita gunakan formula logical if. Caranya adalah untuk formula yang pertama kita lakukan adalah mengetik tanda sama dengan. Ingat, tanda sama dengan. Kita ketik sama dengan. Lalu untuk formula kita akan menggunakan formula apa? Nah, untuk tuntas atau tidak tuntasnya kita gunakan formula if. Jadi kita ketik if. Lalu kalau sudah kita ketik buka kurung. Buka kurung itu caranya adalah dengan menekan tombol shift lalu tahan dan tekan angka 9. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik lagi nilainya. Nilainya 89. Jadi kita klik 89 ini. Jadi nanti di sini akan muncul C2. Di kolom C baris kedua. Lalu kita buat tanda lebih besar.
tanda lebih besar itu di bagian paling bawah di samping huruf M. Nah, di samping huruf M dan di sampingnya lagi ada tanda lebih besar. Kita tekan Shift, lalu tekan tanda lebih besar. Oke. Jadi tadi Ustadz bilang standar ketuntasan itu 75. Jadi yang lebih dari 75 itu yang dianggap tuntas. Berarti 74 tidak tuntas. Oke. Jadi di sini kita ketik lagi 74. Kalau sudah, tekan titik koma. Nah, untuk sebagian laptop, untuk tanda titik koma ini ada yang hanya menggunakan koma saja. Ikutin yang ada di bawah sini. Di sini kita menggunakan titik koma. If logical test titik koma. Di sini ada titik koma. Jadi kita menggunakan titik koma. Kalau di bawahnya if logical test koma, jadi kita gunakan koma. Tergantung di laptopnya antum masing-masing menggunakan titik koma atau tanda koma. Dia di bawah sini. Ini karena menggunakan titik koma, jadi Ustadz di sini menggunakan titik koma. Oke, kita lanjutkan lagi. Setelah kita membuat titik koma, kita gunakan tanda petik. Tanda petik 2, bukan tanda petik 1 ya. Untuk tanda petik 2 dan tanda petik 1 itu di tombol yang sama. Di deretan JKL titik 2 baru tanda petik. Jadi untuk menekan tanda petik kita gunakan Shift, tahan, lalu tekan tanda petik. Ingat, Shift-nya harus ditekan. Jadi tanda petiknya muncul 2, bukan 1-1. Harus 2 tanda petik. Oke. Kalau sudah, sini kita buat tuntas. Nah, setelah tanda kita ketik tuntas, lalu kita tutup tanda petiknya lagi. Ingat, tadi tanda petiknya, tekan Shift, tahan, lalu tekan tanda petik. Nah, selanjutnya kita buat lagi titik koma. Di sini karena di sini titik koma, kita buat lagi di sini titik koma. Kalau di sini koma, kita buat koma. Oke. Titik koma. Terus kita buat lagi tanda petiknya, Shift, tanda petik. Kita buat lagi tidak tuntas. Lalu tekan Shift dan tanda petik. Nah, terakhir kita tutup kurungnya dengan mengetik Shift dan ditahan, lalu tekan 0. Kalau sudah, tekan Enter. Nah, jadi PAI kita tuntas. Oke, seperti biasa kita hanya mengcopy saja agar tidak membuat formula yang seperti tadi. Caranya, arahkan kursornya ke pojok kanan bawah yang ada kotak hitamnya. Klik lalu tahan, arahkan ke bawah sampai di kolom IPS. Nah, untuk keterangannya sudah selesai semuanya. Jadi PAI-nya tuntas, bahasa Indonesianya tuntas, bahasa Inggrisnya tuntas, matematikanya tidak tuntas, PPKN-nya tuntas, IPA-nya tidak tuntas, dan IPS-nya tidak tuntas. Jadi beginilah cara melihat keterangan dalam rapot kita.
tuntas atau tidak tuntasnya. Nah, sekarang kita simpan filenya dengan mengklik File, Save As. Kita buat formula if, nama dan kelas. Oke, nanti dibuat nama dan kelasnya ya. Lalu klik save. Oke, kalau sudah di save, silakan kirimkan hasilnya di Google Form. Ingat, kirimnya melalui Google Form. Nah, kalau mengirimkan file tinggal dikirimkan saja. Namun kalau mengirimkan foto, usahakan mengklik keterangannya di sini. Jadi Ustadz bisa lihat apa yang ditulis di sini. Sudah betul atau belum? Oke. Jadi sini kalau kita klik ada rumusnya di atas sini. Ya, demikian pertemuan kita pekan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.